Oke, sekarang kita review. Nah, ini ini namanya apa ya? Nah, ini time switch timer untuk stop kontak. Digunakan untuk apa? Ini biasanya sih digunakan kalau misalnya kita mau menyalakan atau mematikan perangkat listrik dalam durasi waktu tertentu. Ada timernya. Ini mereknya ini Helles. Ini banyak ya untuk peralatan elektronik yang merek Helles ini. Seingat saya ada apa dia? Voltmeter ya kalau nggak salah ya. Itu juga mereknya sama seperti ini. Nah, ini 24 jam time switch-nya. Tapi ini benar-benar bergantung pada listrik PLN ya. Jadi ini kan nanti dipasang ke ini stop kontak. Kita pasang. Jadi kalau misalnya PLN-nya mati, nanti timernya juga otomatis mati. Jadi agak kurang presisi kalau misalnya teman-teman menggunakan ini untuk misalnya menyalakan lampu dari misalnya pukul 9 malam sampai pukul 4 sore. 4 sore, 9 malam sampai dengan 4 pagi. Seperti itu. Kalau misalnya pukul 12 malam listriknya mati, PLN mati, dia ikut otomatis mati. Jadi jamnya sudah nggak presisi lagi ya. Oke, ini detailnya seperti ini ya. Kita lihat di belakang. Di belakang ini hanya ada merek sama keterangan 24 jam time switch. Kemudian voltnya 220 sampai 240, 50 Hz. Oke. Nah, terus di sisi sebelah kanan, ini ada gambar jam. Kemudian kalau digeser ke atas, ini ada huruf apa nih? Huruf I ya. Nah, seperti ini. Ini artinya apa nih? Kalau teman-teman mau menggunakan, geser ke bawah. Kalau tidak digunakan, geser ke atas ya. Oke. Mudahnya seperti ini nanti kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman lihat ada semacam switch ini, ada tuas. Ya, oke ya. Kalau misalnya, oke sebentar, fokusnya kurang nih. Nah, oke ya. Ini kalau yang di tombol sebelah kanan ini saya geser ke atas, ini naik ya. Kalau digeser ke bawah, turun. Oh ya, keliru berarti ya, tadi penjelasan awal dari saya ya. Kalau teman-teman mau menggunakannya berarti harus digeser ke bawah ya. Intinya ini, memunculkan tombolnya ini, memunculkan tuas. Tuas di sini dimunculkan. Ini berarti timernya akan berfungsi nanti. Oke. Kemudian di depan sini ada tulisan timer, kemudian ini ada arah putarnya. Arah putarnya berarti searah jarum jam ya. Teman-teman jangan memutar berlawanan dengan arah panahnya karena akan menyebabkan kerusakan. Selain itu memang juga keras ya, nggak bisa diputar ke arah kiri, bisanya ke arah kanan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini apa? Yang tanda segitiga ini. Tanda segitiga ini adalah tanda start awalnya ya. Oke, itu ya. Ini petunjuknya pertama. Kalau teman-teman mau menggunakan, ini gesernya adalah geser ke kanan. Geser ke kanan, jangan digeser ke kiri, jangan diputar ke kiri. Oke. Kemudian ini ada apa ini? Ini ada semacam gigi-gigi ya. Ini jumlah keseluruhannya ada berapa nih? Ada 96 tadi saya hitung ya. Ini masing-masing gigi, masing-masing tombol ini bisa dinaik turunkan ya. Ini bisa dinaikkan. Nih, coba nih saya naikkan. Ini tadi cuma saya
saya ubah-ubah seperti ini untuk menghitung aja sebetulnya. Nah, kondisi awalnya adalah naik semua. Nah, ini kalau masih baru biasanya sih agak seret waktu kita mau menggeser, menaik atau turunkan ini. Oke, nah ini kondisi awalnya semuanya seperti ini ya, rata ya. Di atas ini ada warna ini eh, saya tandain sendiri sih karena saya waktu itu menggunakan hanya waktu-waktu tertentu di sini aja. Jadi daripada susah-susah saya kasih tanda. Aslinya sih warnanya putih semua ya, polos seperti ini ya. Bisa seperti ini. Nah, rata semua ya di atas. Kemudian cara menggunakannya gimana? Kalau saya tepatkan nih, tanda di sini adalah tanda pukul pada saat timer ini digunakan. Misalnya sekarang misalnya pukul 8 malam, berarti pukul 21 ya. Berarti saya gerakkan ini ini kan masih pukul 24 nih. Ini sama dengan jam sebetulnya. Oke, penggunaan dasarnya itu 24 jam, ini samakan aja sama dengan jam. Karena misalnya sekarang pukul 21, saya gerakkan, geser pukul 21, dipaskan ke sini. Nah, ini pukul 21. Pukul 21 nih maksudnya saya ingin misalnya biasanya saya pakai dulu itu untuk ngecharge HP supaya nggak terlalu kelamaan ya. Kalau misalnya kira-kira kan waktu ngecharge HP itu kira-kira sekitar 2 jam ya, 2 atau 3 jam gitu. Biar nggak kelebihan, misalnya terlalu lama 4 jam gitu kan nanti sayang juga ya, walaupun di HP yang baru-baru itu sudah ada teknologinya juga sih. HP sama apa itu? Kepala chargernya itu sudah ada teknologi yang dia bisa mendeteksi kalau baterainya sudah penuh, dia akan memutus aliran listriknya, arusnya akan diputus sehingga tidak overload. Nah, tapi untuk amannya biasanya saya pakai ini. Nah, ini sekarang misalnya pukul 21. Fokusnya berubah lagi. Sekarang pukul 21. Kemudian saya akan mengecharge misalnya pukul 22. Mulai pukul 22. Nah, ini ya gigi kecil ini apa namanya ini ya. Ini kita dorong ke dalam. Kalau nggak bisa langsung satu, dorong aja beberapa nggak apa-apa gini. Nah, gini nggak apa-apa. Nah, ini kan yang di sini satu tuas ini mewakili 15 menit. Berarti kalau 1 jam itu kan berarti ada 4 tuas nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini fungsi tanda yang saya gunakan tuh ya itu tuh. Untuk menunjukkan 1 jam berarti 4 gigi yang saya turunkan. Kalau butuh waktu ngecharge misalnya 2 jam, berarti saya turunkan sampai pukul 24. Nah, nih. Ini ya. Sekarang pukul 21 sampai berarti mulai mengecasnya nanti pada saat pukul 22 sampai dengan pukul 24. Nah, seperti itu caranya. Kemudian, nah pada waktu teman-teman memasang ini, waktu ini pukul 21 tadi, jangan lupa itu harus sudah dipasang di stop kontak supaya menyala. Nah ini dia, ini tandanya listriknya nyala ya. Nah, tapi jangan lupa dimatikan. Artinya timernya ini mati nih. Timernya mati, artinya listrik yang dari PLN tidak keluar ke stop kontak yang di sini. Jadi kalau misalnya saya pasang charger di sini, listrik dari PLN tidak masuk ke charger. Masuknya kapan? Masuknya nanti pada saat ini. Nah, ini dia arus listrik ini akan masuk ke dalam timer sini. Dia walaupun lampunya mati, ini mati hanya menunjukkan bahwa
arusnya tidak keluar dari sini ya. Tapi timernya ini berjalan. Timer ini berjalan seperti jalannya jam. Ini kalau teman-teman, ini kalau menunggu prakteknya lama sih memang. Ini nanti akan jalan dia, jalan bergeser ke sini. Nah, lihat ya. Ini tuasnya sudah saya turunkan ya seperti ini. Kelihatan tuas yang di sini kelihatan turun. Nah, ini nanti kan dia akan ini saya percepat ya. Dia akan bergeser begini. Begitu sampai di pukul 22, nah tuas ini naik. Begitu tuas ini naik, lampu ini menyala, maka arus listrik dari PLN keluar dari sini masuk ke kepala charger. Maka terjadilah itu mengecharge HP-nya mulai jalan. Terus ini jalan nanti. Tiap menit dia akan bergeser, berputar seperti ini sampai dengan pukul 24. Nih ya, saya geserkan. Begitu pukul 24, nah tuasnya turun di sini. Kemudian arus listriknya putus sehingga charge-nya berhenti. Tapi timer ini tetap berjalan ya, 24 jam. Dia akan terus berjalan, terus seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pasang, misalnya, oh nanti jam 4 pagi akan nyala selama setengah jam. Berarti turunkan nih, turunkan 2. Oke, setelah turun 2, nanti pada saat pukul 4, dia akan naik lagi nih. Lihat ya. Nah, berarti mulai mengecas lagi dia. Tuh, kemudian setelah setengah jam turun lagi, mati lagi. Seperti itu. Oke, itu contohnya ya, contoh menggunakan timer stop kontak ini. Pemutus arus listrik. Penggunanya terserah sih, teman-teman bisa gunakan macam-macam ya. Kalau saya dulu saya gunakan pakai untuk mengecas HP sehingga baterai HP tidak terlalu overcharge ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa gunakan untuk yang lain, misalnya untuk menyalakan lampu taman atau lampu teras, misalnya nyala pukul berapa bisa juga. Oke. Seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mencari timer untuk stop kontak. Ini dulu saya beli harganya berapa ya? Lupa saya. Nggak sampai 50-an deh. Dan sampai saat ini sih awet-awet aja. Oke, terima kasih sudah menonton channel review ini itu. Sampai jumpa di review produk-produk lainnya. Terima kasih.